Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini mari kita sejenak renungkan anugerah terbesar yang sering kita lupakan, yakni nikmat keimanan yang alhamdulillah kita masih diberikan hidayah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melakukan ketaatan di momen salat Jumat yang mulia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim bagi hamba-hambanya yang teguh menjaga keimanannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka berusaha untuk istiqamah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka tidak akan khawatir tentang apa yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat, dan mereka tidak akan bersedih tentang apa yang mereka tinggalkan di dunia ketika mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus sadar bahwa mempertahankan keimanan bukanlah hal yang mudah. Iman di dalam diri kita ini memiliki sifat yang fluktuatif, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan seringkali bisa berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Terkadang kita begitu bersemangat untuk beribadah, namun di saat yang lain hati kita begitu lalai oleh urusan dunia yang fana. Ada sebuah pepatah dari ulama terdahulu yang sangat menampar kesadaran kita tentang betapa lalainya diri kita akan kepastian hidup ini. Beliau mengungkapkan sebuah kalimat, ma ra'aitu syai'an la syakka fihi asbaha syakkan la yakina fihi min yakinina bil maut wa amalina li ghairihi. Tidak ada satupun hal yang paling diyakini kebenarannya, orang paling paham bahwa hal itu pasti akan terjadi, mereka yakin semuanya, namun seolah-olah berubah menjadi sebuah keraguan karena ternyata apa yang dilakukan menyelisihi atas keyakinan tersebut selain dibandingkan keyakinan kita tentang kematian. Kita semua meyakini bahwa kita akan mati, tidak ada yang ragu akan hal itu. Namun cobalah perhatikan persiapan amalan kita, sikap dan perbuatan kita di dunia ini seringkali menunjukkan seolah-olah kita meragukan datangnya kematian itu, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Terkait dengan kematian ini, mari kita resapi sebuah hadis yang sangat menyentuh. Satu ketika Rasulullah SAW dilewati oleh sebuah iringan jenazah. Kemudian beliau SAW pun bergumam dengan kalimat yang syarat akan makna. Beliau SAW bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada yang beristirahat dan ada yang diistirahatkan darinya. Lantas para sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan yang beristirahat dan yang dimaksud dengan diistirahatkan darinya? Maka Rasulullah SAW pun menjawab bahwa seorang hamba yang beriman ketika ia wafat, maka ia beristirahat dari segala rasa lelah, segala kesedihan dan penderitaan dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang fajir, pendosa yang banyak berbuat kerusakan dan enggan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala, ketika ia mati, maka manusia, negeri, pepohonan,
dan binatang-binatang justru beristirahat dari keburukannya ketika ia meninggal dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyakan pada diri kita sendiri, kelak kita berada pada posisi yang mana ketika keranda jenazah mengusung jasad kita? Apakah kita sedang beristirahat menjemput rahmat dan kasih sayang Allah, ataukah bumi dan seisinya yang beristirahat karena keburukan yang kita lakukan? Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia di antara 4 bulan haram, yaitu 4 bulan-bulan yang suci yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan mengapa bulan ini disebut dengan bulan yang suci? Di antara keterangannya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menjelaskan, faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihin wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amal as-salih wal ajra a'zam. Beliau menuturkan, Allah tabaraka wa taala mengagungkan kesucian bulan-bulan ini, menjadikan dosa di dalamnya menjadi lebih besar hukumannya, besar ancamannya, dan sebaliknya amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan ini pun pahala di dalamnya juga bisa menjadi jauh lebih besar dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu, mari kita jadikan momen ini untuk mengikis dosa dan menambah amalan kita. Amalan agung yang sangat ditekankan di bulan ini adalah diantaranya yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, wasu'ila an saumi yaumi Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Ashura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yukaffirus sanatal madiyah. 1 hari puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan bisa menjadi sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan 1 tahun yang lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, manfaatkan kesempatan itu, dan diantaranya adalah puasa di tanggal 10 bulan Muharram yang pahalanya, ganjarannya akan bisa menghapuskan kesalahan dan dosa yang mungkin pernah kita kerjakan di 1 tahun terakhir ini. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan, menyampaikan bahwa yang akan lebih afdal adalah kita berpuasa bukan hanya tanggal 10 namun juga tanggal 9 bulan Muharram sebagai bentuk penyelisihan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum Yahudi. Maka manfaatkan momen istimewa di bulan Muharram ini, diantaranya adalah dengan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.